anak-anak, selamat pagi. Selamat bertemu lagi dengan Sekolah Bina Iman Katolik. Kali ini bersama dengan PG TK Ignatius Ramadjati Resinda Karawang. Anak-anak, bulan ini adalah bulan Kitab Suci. Untuk itu, pada hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Kitab Suci. Selain itu, kita juga akan bermain dan dengan kreativitas dan juga akan menyanyi, bergembira bersama-sama. Semangat ya teman-teman ya, anak-anak semua, supaya hari ini lebih indah. Oke teman-teman, sebelum kita memulai acaranya, kita berdoa dulu. Kita bersyukur kepada Tuhan supaya Tuhan datang dan hadir di tengah pertemuan hari ini. Oke, doanya hari ini akan dipimpin oleh Ibu Latri. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami bisa mengikuti kegiatan Bina Iman Katolik pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan mengamalkannya dalam kehidupan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita mau menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Yuk semangat! Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah teman-teman, terima kasih kalian tadi sudah bisa berdoa dengan baik. Ibu yakin dan percaya kalian bisa berdoa dengan baik, karena berdoa itu berbicara kepada Tuhan. Jadi tidak boleh sambil bermain ataupun sambil bercanda. Terima kasih ya, kalian memang hebat. Oke teman-teman, saatnya yang kita tunggu-tunggu sudah tiba. Kita akan mendengarkan cerita tentang Kitab Suci. Ya, mau tahu nggak ceritanya?
Nah, kalian pasti penasaran kan? Tidak sabar kan pengen mendengarkan ceritanya? Oke, sekarang sebelum mendengarkan cerita, Ibu pesan dulu. Kalian duduknya harus yang rapi, pasang telinga, fokus, mendengarkan cerita dengan baik, supaya kalian bisa menyimak isi cerita, mendengarkan pesan-pesannya, kemudian nanti pada saat ditanya, kalian bisa menjawab. Oke teman-teman, cerita pada hari ini akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat berjumpa dengan Ibu Dewi. Apa kabar semuanya? Wow, luar biasa. Kali ini Bu Dewi akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan cerita. Cerita tentang apa ya? Ya, betul. Cerita tentang anak raja. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Siska. Yuk, kita mendengarkan ceritanya. Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa lagi. Kali ini Bu Dewi akan membawakan cerita tentang anak raja. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Siska. Yuk, kita sama-sama mendengarkan ceritanya. Di sebuah kerajaan, tinggal 2 orang putri raja. Sang kakak bernama Putri Laila dan adiknya bernama Putri Hamidah. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Sang kakak Putri Laila pandai bermain musik, sementara sang adik memiliki suara yang merdu. Suatu hari, raja memanggil mereka berdua untuk menghadap. Raja memberitahukan bahwa sebentar lagi Putri Laila akan merayakan ulang tahunnya dan istana akan mengadakan pesta untuk memperingatinya. Raja menginginkan supaya Putri Hamidah dan Putri Laila dapat tampil bersama pada perayaan pesta nanti. Tetapi diam-diam Putri Laila berlatih seorang diri. Dia tidak bersedia tampil bersama adiknya Putri Hamidah, karena ternyata Putri Laila merasa iri terhadap suara merdu Putri Hamidah. Hal ini membuat Putri Hamidah sedih. Dia merasa tidak dipedulikan oleh kakaknya. Dan ternyata Putri Hamidah pun merasa iri terhadap kecantikan Putri Laila. Dengan berlinang air mata, Putri Hamidah pergi ke tepi danau dan bercermin di air danau yang jernih. Di sana Putri Hamidah berdoa meminta kepada Tuhan supaya ia diberikan wajah yang cantik seperti kakaknya Putri Laila, meskipun harus menukarnya dengan suara merdunya. Rupanya doa yang diucapkan oleh Putri Hamidah didengar oleh seorang nenek yang kebetulan lewat. Putri Hamidah terkejut karena mengira tidak ada seorang pun yang mendengar. Sang nenek meminta maaf karena sudah menguping doa Putri Hamidah. Semula nenek tidak mengetahui bahwa orang yang berada di hadapannya adalah seorang putri. Tetapi begitu mendengar Putri Hamidah berbicara, sang nenek pun mengenalinya suara merdu kepunyaan Putri Hamidah. Dan sekali lagi nenek minta maaf. Kemudian dengan bijak nenek berbicara kepada Putri Hamidah bahwa apabila seseorang bercermin, jangan hanya melihat kecantikan dari luarnya saja,
tetapi kita juga harus melihat apa yang ada di dalam diri kita. Setelah mengatakan hal tersebut, nenek pun pergi. Putri Hamidah merasa ada sesuatu yang berubah pada dirinya. Kemudian ia pun bercermin di air danau. Ia melihat wajahnya berubah menjadi cantik. Kemudian Putri Hamidah pun cepat-cepat kembali ke istana. Namun sayang, tidak ada seorang pun yang mengenali wajah cantik Putri Hamidah. Putri Hamidah pun tidak diizinkan untuk masuk ke dalam istana. Bahkan pengawal pun mengusir Putri Hamidah. Walaupun Putri Hamidah sudah menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Dengan sedih, Putri Hamidah pun berlari meninggalkan istana. Dia sedih karena tidak bisa bertemu dengan ayah, ibu, dan kakaknya. Berhari-hari Putri Hamidah tidak tahu. Hal ini membuat raja, ratu, dan kakaknya Putri Laila menjadi bingung dan sedih. Mereka sudah meminta tolong kepada semua orang untuk mencari Putri Hamidah kemana-mana, tapi tidak diketemukan. Akhirnya Putri Laila pun meminta izin kepada raja dan ratu untuk mencari adiknya sendiri. Dengan ditemani oleh emban pengasuhnya, mereka pergi ke tepi danau yang biasa dikunjungi oleh Putri Hamidah. Di sana mereka berdoa, memohon kepada Tuhan supaya Putri Hamidah dapat segera diketemukan. Ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba terdengar suara berseru, "Hentikan!" Suara berseru, "Hentikan! Jangan ulangi kesalahan yang telah aku lakukan." Putri Laila menghentikan doanya, kemudian membalikkan badan untuk melihat orang yang berbicara. Kemudian Putri Laila bertanya, "Siapa kamu?" Dan orang itu pun menjawab, "Aku adikmu, Kak, Putri Hamidah." Tetapi Putri Laila tidak mengenali adiknya. Putri Hamidah berusaha meyakinkan kakaknya bahwa ia benar-benar adiknya, Putri Hamidah. Kemudian Putri Hamidah bercerita dan menyesali apa yang telah dilakukannya. Dan ia pun menceritakan apa yang sudah dikatakan oleh sang nenek kepadanya. Ia penasaran dengan apa yang sudah dikatakan sang nenek kepada adiknya. Kemudian Putri Hamidah mengatakan bahwa sang nenek berkata, apabila kita bercermin, kita jangan hanya melihat luarnya saja, tapi kita juga harus melihat apa yang ada dalam diri kita. Setelah mendengar cerita Putri Hamidah, Putri Laila pun meminta maaf kepada adiknya dengan apa yang sudah ia lakukan selama ini, karena ia pun merasa iri dengan suara merdu yang dimiliki adiknya. Mereka pun menyadari akan kesalahan masing-masing. Seketika itu juga Putri Hamidah merasa ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Kemudian ia bercermin di air danau, dan benar saja ia melihat bahwa wajahnya sudah kembali seperti semula. Melihat adiknya sudah kembali, Putri Laila dan Putri Hamidah pun berjanji bahwa mereka akan selalu saling menyayangi dan akan selalu menghargai akan kelebihan satu dengan yang lain. Akhirnya mereka pun saling berpelukan. Nah teman-teman, kita sudah selesai mendengarkan cerita tentang dua orang putri raja, di mana yang tadinya mereka selalu iri dengan apa yang dimiliki oleh saudaranya,
akhirnya mereka menyadari kesalahannya dan tidak malu untuk meminta maaf. Dan mereka pun menjadi saudara yang saling menyayangi satu dengan yang lain dan selalu bersyukur dengan apa yang telah mereka terima. Kita juga anak-anak raja loh. Siapa raja kita? Betul, raja kita adalah Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh memiliki sifat iri. Kita harus selalu sayang kepada sesama. Dan kita pun harus bersyukur dengan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Sekian dulu cerita dari Bu Dewi. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang apa teman-teman? Tentang anak raja. Seru kan ceritanya? Nah, sekarang kegiatan selanjutnya adalah kita akan menggunakan tangan kita, akan menggunakan mata kita, telinga kita untuk membuat kreativitas. Matanya fokus, tangannya bergerak, kemudian telinganya mendengarkan perintah dari ibu. Nah, kali ini kreativitas kita ini akan dipandu atau dibawakan oleh Ibu Lisa. Selamat berkreativitas. Hai anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan cerita tentang apa ya? Siapa yang masih ingat? Ya betul, tentang anak raja. Tadi Bu Dewi bawa apa sih yang di kepala itu? Apa namanya? Mahkota. Hari ini Ibu Lisa juga punya kreativitas untuk anak-anak, membuat mahkota. Tapi mahkotanya nggak kayak tadi ya. Mahkotanya kita dari kertas Asturo. Nanti teman-teman boleh minta tolong mama, minta tolong papa, minta tolong kakak yang ada di rumah untuk membentuk seperti mahkota. Boleh bentuknya dikreativitaskan anak-anak sendiri ya. Selain ini, Ibu Lisa juga mempunyai bentuk-bentuk geometri. Boleh bebas. Kalau Ibu Lisa hari ini pakai bentuk oval dan bentuk hati ya. Nanti untuk menempelnya juga anak-anak jangan lupa menggunakan apa? Ya betul, menggunakan lem. Sekarang siap untuk menempel-menempel? Oke, sekarang bebas dikreasikan oleh anak-anak sendiri ya. Ambil lemnya jangan terlalu banyak. Ibu Lisa punya bentuk hati mau ditempel di atasnya seperti ini ya. Kalau anak-anak boleh di rumah disusun dulu. Kita tempel, ambil lem sedikit saja, dikasih lem, lalu ditempel seperti ini. Ditempel, hebat. Lalu ditempel lagi, ditempel satu lagi. Nah, kalau atasnya sudah nih, anak-anak boleh di bawah-bawahnya juga ditempel. Bentuk ovalnya ditempel di sini, boleh. Lagi ditempel lagi di selang-seling, boleh bentuknya nanti anak-anak terserah ya. Boleh lingkaran, boleh segitiga, boleh persegi. Ditempel-tempel, kita buat mahkota. Nih, wah, satu lagi selesai. Nah, kalau sudah selesai, anak-anak boleh ditempel seperti ini di kepala. Ya, nanti boleh minta tolong mama ya sama papa ya. Nah, hari ini kita membuat kreativitas tentang mahkota ya. Oke, dipakai nanti sama anak-anak ya. Tuh, sudah jadi deh. Oke, terima kasih ya anak-anak ya. Dadah. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja.
raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Aku Anak Raja. Dan sekarang kegiatan kita sudah selesai. Kita tutup dengan doa ya. Yuk, siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sepanjang kegiatan kami hari ini. Bapa, berkatilah kami untuk menjadi anak yang baik, yang selalu sayang terhadap sesama, dan juga selalu bersyukur dengan apa yang sudah kami terima. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Dah. Nah anak-anak, itulah kegiatan kita pada hari ini. Seru kan? Sudah berdoa, sudah menyanyi, sudah mendengarkan cerita, dan sudah berkreativitas. Terima kasih anak-anak semua, kalian sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Nah, nanti kita bisa bertemu lagi di minggu berikutnya. Demikian anak-anak, salam anak raja. Bye-bye.